Suryani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Syekh Kuala, Provinsi Aceh. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Kuta Baru, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 1 materi pemanasan global dan dampak-dampak dari pemanasan global. Adapun model yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Semangat hari ini ya. Baiklah, agar belajar hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa. Siapa yang mau didoa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Siapa yang hadir hari ini? Alhamdulillah, hari ini baiklah dari yang kedua, sebelumnya ibu mau menanyakan bacanya, jika suhu bumi meningkat, apa yang dirasakan? Panas. Di bawahnya saja. Tanaman lain karena berminyak, mata air juga mendidih. Cuaca tidak menentu, terkadang dingin, terkadang juga panas. Ya, cuacanya ekstrim ya, cuacanya panas, tidak normal. Kemudian coba anak-anak perhatikan ke depan semua.
Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin berkomentar dengan video yang ibu tampilkan barusan? Tidak ada, Bu. Nabila Asya, silakan. Jadi asap dan limbah mencemari udara sehingga suhu bumi semakin panas. Tumbuhan mati karena terlalu banyak CO2. Iya. Jadi apa yang kalian lihat tadi adalah ada bumi mula-mula dia bersih ya, kemudian dicemari oleh ada pabrik, apa lagi tadi? Ada limbah. Ya. Kemudian, ini gambar apa nih? Tsunami, naiknya permukaan air. Video tayangan barusan dan gambar ini adalah berhubungan dengan pemanasan global. Jadi materi kita hari ini adalah pemanasan global. Jadi belajar kita hari ini masalah pemanasan global. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian pemanasan global, yang kedua mengidentifikasikan ciri-ciri dari dampak pemanasan global, yang ketiga adalah mengelompokkan ciri-ciri pemanasan global, yang terakhir adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Kita hari ini belajar kelompok kan. Penilaian yang ibu nilai adalah ada 3 aspek kan? Pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, keterampilan, kerjasama ya. Jadi sekarang coba diatur meja berkelompok, kelompoknya yang sudah dibagikan. Ya silakan Pak. Sekarang kita lanjutkan LKPD-nya.
Coba semua diperhatikan kata PD-nya. Kalian
kemudian beras. Yang keenam, kebakaran dalam paparan yang lebih tinggi. Itulah peran penting bagi lapisan ozon stratosfer untuk semua kehidupan di bumi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jawabannya, pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan ke dalam paparan yang lebih tinggi. Itulah peran penting untuk semua kehidupan di bumi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jawabannya, pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan berbahaya bagi kesehatan. Bahkan kebahagiaan. Ada ini presentasi dari ada yang ingin menanyakan. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1. Dulu ya. Apa yang dapat diprediksi jika terumbu karang rusak? Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Karena terumbu karang memiliki fungsi sebagai penjernih air di wilayah perairan. Jadi, jika terumbu karang musnah, maka hewan seperti lumba-lumba akan tersebut mati dan berpotensi punah. Baik kami. Gimana kelompok 1? Gimana kalau paham? Oke, kalau tidak ada hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok mana lagi yang ingin maju? Kelompok 3. Jika diskusikan hasil diskusi kami mengenai dampak pemanasan global, yang dimana dampak pemanasan global itu berdampak pada 3 kehidupan di bumi ini, yakni terhadap alam, terhadap kehidupan manusia, dan terhadap flora dan fauna. Nah, saya jelaskan dimulai dari terhadap alam. Pemanasan global terhadap alam itu dapat menyebabkan suhu bumi yang mulai meningkat. Nah, akibatnya penyakit mulai merajalela karena suhu bumi itu meningkat. Suhunya semakin panas, jadi dapat membuat penyakit baru seperti demam, sesak napas, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan kemudian ada kebakaran hutan. Dengan suhu bumi yang meningkat, kebakaran hutan itu dapat mudah terjadi karena suhu panas itu dapat menyebar di berbagai gunung hutan. Dan kemudian ada badai yang dahsyat. Karena badai itu jadi dapat menyebabkan curah hujan yang berkelanjutan. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kemudian ada meningkatnya kekeringan. Dikarenakan kekeringan, air lama-kelamaan semakin langka, semakin susah didapatkan. Nah, dikarenakan air yang tidak ada di kehidupan itu, maka badai pasir dan debu itu bakal tercipta, dan kemudian gunung itu bakal semakin meluas. Dan kemudian dampak terhadap kehidupan manusia sama seperti terhadap alam, bahwasannya dikarenakan pemanasan global, suhu di bumi bakal terus meningkat. Hasil diskusi kami mengenai
adanya dampak pemanasan global, yang dimana dampak pemanasan global itu berdampak pada tiga kehidupan di bumi ini, yakni terhadap alam, terhadap kehidupan manusia, dan terhadap flora dan fauna. Nah, saya jelaskan dimulai dari terhadap alam. Pemanasan global terhadap alam itu dapat menyebabkan suhu bumi yang mulai meningkat. Nah, akibatnya penyakit mulai merajalela karena suhu bumi itu meningkat. Suhunya semakin panas, jadi dapat membuat penyakit baru seperti demam, sesak napas, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan kemudian ada kebakaran hutan. Dengan suhu bumi yang meningkat, kebakaran hutan itu dapat mudah terjadi karena suhu panas itu dapat menyebar di berbagai gunung hutan. Dan kemudian ada badai yang dahsyat. Karena badai itu dapat menyebabkan curah hujan yang berkelanjutan. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kemudian ada meningkatnya kekeringan. Dikarenakan kekeringan, air lama-kelamaan semakin langka, semakin susah didapatkan. Nah, dikarenakan air yang tidak ada di kehidupan itu, maka badai pasir dan debu itu bakal tercipta, dan kemudian gunung itu bakal semakin meluas. Dan kemudian dampak terhadap kehidupan manusia sama seperti terhadap alam, bahwasannya dikarenakan pemanasan global, suhu di bumi bakal terus meningkat. Dan kemudian flora dan fauna, dan untuk flora dikarenakan pemanasan global, tanaman akan sulit bertahan hidup dikarenakan suhu yang meningkat dan juga kekeringan. Dan pada fauna itu dapat menyebabkan perubahan habitatnya, perubahan kebiasaannya, yang menyebabkan sebagian hewan itu bermigrasi atau berpindah ke tempat lain. Dan akhirnya flora dan fauna itu juga akan mengalami kepunahan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kelompok 1, silakan. Apa hubungan pemanasan global dengan cuaca buruk? Kelompok kami akan Pemanasan global yang akan mengganggu perubahan iklim berdampak pada naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola surya. Dapat dipahami? Bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? dari kelompok kami, bagaimana pemanasan global mempengaruhi ekosistem hutan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemanasan global mempengaruhi ekosistem hutan dengan beberapa dampak, yang antara lain peningkatan suhu menyebabkan perubahan dalam sel-sel tumbuh pohon dan tanaman yang dapat mengganggu ekosistem hutan. Bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami? Baik, bila tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup presentasi saya. Bila tidak hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hasil kerja yang disampaikan
Jadi pertanyaan pertama yang saya pernahkah anak-anak itu semua masuk ke dalam mobil dan setelah makan sini dan terbuka juga keinginan? Pasti kita semua merasakan pernah ya. Pasti bagaimana hasilnya pada kita di dalam mobil. Dan kedua pertanyaan, apa yang pernah Anda rasakan ketika masuk ke dalam mobil dan setelah makan sini dan terbuka dan juga keinginan? Jawabannya pasti sangat panas karena sinar matahari masuk melalui kaca dan diserap oleh mobil. Dan ketika semua pintu dan jendela ditutup, energi semua akan terperangkap karena kaca tidak dapat mengalirkan panas dengan baik. Dan air itu menjadi seperti oven. Dan satu-satunya cara untuk menangkap panas adalah melalui udara yang kita jelas. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memperlihatkan sedikit saja bukaan di dalam mobil agar panas bisa dilakukan. Namun jika ada orang yang di dalam mobil tersebut, maka ini bisa sangat berbahaya. Apalagi karena suhu naik terlalu cepat, sehingga banyak terjadi kematian di kita. Tapi yang saya kita mobil. Yang ketiga adalah sama dengan pemeriksaan hewan tersebutkan di mobil. Yang pertama, pemeriksaan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa sih ciri-ciri dari pemeriksaan global itu? Yang saya sebutkan tadi, yang pertama, karbon dioksida jumlahnya lebih banyak yang dibuat. Yang kedua, perubahan iklim dan cuaca di berbagai daerah yang tidak sesuai. Yang ketiga, meningkatnya suhu rata-rata udara yang semakin panas. Yang keempat, kenaikan permukaan laut. Yang kedua, adanya perubahan kebanyakan. Sekian ada pertanyaan yang ditanyakan dari kelompok misalnya Apa yang terjadi pada hewan saat terjadinya pemanasan global? kami dari kelompok yang menjawab pertanyaan dari kelompok. Dalam pemanasan global, perubahan akan mengubah ekonominya mencari daerah baru Jadi saya akan menjawab pertanyaan apa saja contoh pemanasan, yaitu limbah industri, penggunaan listrik, emisi gas, bahan bakar kendaraan dan penerimaan ikan. Apakah dapat dimengerti? Dapat. Di mana kelompok yang bertanya paham yang dijelaskan kelompok Luar biasa anak-anak ibu semua hari ini. Tampilannya semua bagus-bagus. Yang paling bagus dari hasil penilaian itu kelompok tiga. Kelompok dua. Dan terakhir adalah kelompok tiga. Kelompok satu baiklah anak-anak semua, hari ini kalian sudah belajar dan semuanya sudah mendapatkan ilmu. Sebelumnya ada yang ingin disimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada nggak yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Meningkatnya suhu permukaan bumi sehingga bumi menjadi panas, cuaca ekstrim menjadi. Ya, pengertian dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi. Bumi menjadi panas dan menyebabkan cuaca yang ekstrim. Maksud ekstrim di sini apa? Berbahaya. Cuaca yang berbahaya, cuaca yang tidak normal. Ya, kita menjelaskan. Kemudian ada lagi yang dikumpulkan dari dampak
Kayla, silakan Kayla. Jadi kita juga mempelajari mengenai dampak dari pemanasan global itu sendiri. Misalnya seperti banjir, menyebabnya air tertutup, terus menciptakan wabah penyakit, dan yang terakhir itu kepunahan manusia dan hewan. Ya, jadi dampak dari pemanasan global adalah terjadinya banjir, terjadinya es tertutup, punahnya hewan. Itu adalah dampak dari pemanasan global. Terima kasih Kayla. Tepuk tangan untuk Kayla. Baiklah dengan itu semua, Ibu akan melakukan evaluasi, memberikan soal tes terhadap pembelajaran kita hari ini. Soal tes ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nanti langsung dijawab di soal ini. Ditulis nama, maksud, tanggal berapa, dan dibagikannya. Sudah Kayla, simpulkan semua. Oke anak-anak semua, selanjutnya kalian akan memberikan PR, 2 PR. Nanti dilihat di buku paket halaman 102. Kemudian selanjutnya, Ibu akan membagikan rubrik penilaian kalian terhadap proses pembelajaran nanti. Sekarang bagikan. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan belajar masalah pertemuan selanjutnya kita akan belajar
penyebab pemanasan global. Coba Anda coba ya. Sebelum kita mengakhiri pengajaran kita ini, kita tutup dengan membaca doa di dalam hati masing-masing yang dipimpin oleh speaker. Ya, terima kasih yang mengucapkan kepada kami semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pelajaran yang saya buat. Mohon bimbingan dan saran dari dosen pembimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.